Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani Suenar Prawira. Saya dari kelas 2 DPNJAS, NPM saya 1921914149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar kurikulum 2013, yang dimana kerangka dasar adalah suatu pedoman yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum, kemudian implementasi kurikulum, dan juga evaluasi kurikulum. Nah, kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional dan tingkat daerah, yang mana kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya perkembangan kurikulum baru yang dalamnya ada landasan filosofis dan ada landasan teoritik. Nah, landasan yuridis yang mana landasan ini merupakan suatu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalamnya ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, perkembangan kurikulum 2013 juga diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional. Nah, adapun landasan filosofis yang mana landasan ini adalah suatu yang membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, yang dikembangkan dari warisan atau nilai-nilai prestasi bangsa yang ada di masa lalu. Kemudian adapun landasan teoritik yang mana kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan juga teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Nah, adapun kompetensi yang mana kompetensi ini adalah suatu kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, di masyarakat, dan di mana tempat yang bersangkutan berinteraksi. Kemudian kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang dengan isi atau kompetensi kurikulum, yaitu kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas dan direncanai lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, yang mana proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang mana berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum di dalamnya. Kemudian siswa juga dituntut aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti untuk tingkat yang memuaskan. Kemudian adapun pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas di kegiatan pembelajaran yang terjadi secara rutin setiap minggunya, yang terjadi dari kegiatan wajib dan pilihan seperti pramuka yang wajib dilakukan setiap hari Jumat. Kemudian seperti berbagai cabang olahraga yang mana setiap cabang olahraga ini menjadi suatu pilihan yang bisa dilakukan berdasarkan hobi masing-masing setiap siswa. Nah, kemudian kurikulum ini juga berprinsip siswa harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian kepada budaya, kemudian teknologi, dan juga dalam bidang seni. Kemudian kurikulum ini juga harus relevan dengan kebutuhan kehidupan untuk dijadikan proses pengembangan pembudayaan, kemudian pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.